Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saya Samuel Barani dan kali ini saya akan share materi dari mata kuliah Spiritualitas 1, yaitu tentang kasih dan pengorbanan. Nah, berbicara tentang kasih dan pengorbanan ini didasari dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, jadi ini adalah dasar dari materi kita kali ini. Nah, berbicara tentang kasih. Nah, apa penyebab dari kasih itu? Nah, kasih akan menjadi penggerak atau penyebab kita melakukan tindakan yang sifatnya extraordinary. Apa itu extraordinary? Nah, extra itu artinya lebih, sedangkan ordinary atau ordinary itu artinya biasa. Jadi, jika kata extra dan ordinary ini digabungkan, maka akan mendapatkan arti lebih dari biasa. Nah, jadi jika seseorang itu memiliki kasih dalam dirinya, maka orang itu akan melakukan suatu tindakan kebaikan yang lebih dari biasa, tidak seperti pada umumnya. Nah, orang yang punya kasih itu bisa mengerjakan hal yang extraordinary. Contohnya, saya umpamakan seperti Bapa di sorga. Bapa di sorga ini tentunya kasihnya itu lebih dari siapapun, super extraordinary. Bapa di sorga mengurniakan anaknya yang tunggal. Nah, itu bukan hal yang biasa, saudara-saudara. Hal itu bisa terjadi karena kasih yang extraordinary. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 di sana tertulis, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Nah, jadi apa yang tidak pernah kita lihat, dengar, dan timbul dalam pikiran itu Tuhan sediakan. Nah, 1 Korintus 2 ayat 9 ini adalah kutipan dari nubuatan Nabi Yesaya, yaitu dalam kitab Yesaya 64 ayat 24. Saya akan bacakan. "Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian." Nah, jadi ayat ini merupakan suatu nubuatan tentang seseorang yang dinanti-nantikan. Tidak ada mata yang melihat Allah-Allah lain bertindak seperti Dia ini. Nah, ini adalah suatu nubuatan. Nubuatan tentang siapakah itu? Tentu saja ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Ya, yang dinubuatkan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini datang ke dunia untuk melakukan karya keselamatan yang tidak pernah terjadi di masa lalu, di masa perjanjian lama. Jadi tidak pernah didengar, dilihat oleh mata, dan timbul di dalam hati, ya ini karya keselamatan Tuhan Yesus. Itu tidak pernah terjadi di zaman-zaman perjanjian lama. Jadi benarlah apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya itu mengenai Tuhan Yesus tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Siapa yang bisa membayangkan? Tuhan sendiri datang ke dalam dunia dan mengerjakan karya keselamatan yang luar biasa. Siapa yang menyangka itu akan terjadi? Nah, itu adalah kasih Allah terhadap kita umat manusia. Nah, sekarang timbal balik. Dalam Yohanes 13 ayat 34, di sana mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi,
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu yang di dalam Yohanes 13 ayat 34. Nah, dan di dalam kitab Ulangan 6 ayat 5 di situ tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita dituntut untuk mengasihi Tuhan dan saling mengasihi sesama kita manusia. Lalu, apakah ada perintah untuk mengasihi sesama manusia dalam kitab Perjanjian Lama? Kalau tadi kan dalam kitab Matius Perjanjian Baru tentang mengasihi manusia, apakah ada di Perjanjian Lama? Nah, di dalam kitab Imamat 19 ayat 18, di situ tertulis, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, jadi apa maksudnya di dalam kitab Matius mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu saling mengasihi sesama manusia. Sementara dalam kitab Imamat sudah diberikan aturan dari Tuhan, perintah dari Tuhan, yaitu saling mengasihi manusia. Perbedaannya di dalam PL itu standar mengasihi itu dikatakan, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi standar mengasihi di Perjanjian Lama itu maksudnya sama seperti diri sendiri, atau karena orang itu adalah sesama kita atau ada relasi. Contohnya orang Israel itu saling mengasihi sesama mereka, sesama sebangsa mereka, karena mereka satu bangsa, makanya mereka saling mengasihi. Tapi kalau yang di luar bangsa mereka, apalagi yang tidak mempunyai hubungan persahabatan, langsung dihajar. Nah, itulah bedanya dengan yang di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau di Perjanjian Baru ini berlaku untuk kasih ini berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya sebatas ada relasi sebangsa, tidak, untuk semua. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi seluruh manusia. Dia mati menebus dosa itu, menebus dosa seluruh umat manusia. Jadi kita juga harus mengasihi sesama manusia siapapun dia. Tak boleh kita memandang dia ini ada perbedaan dengan kita, tidak boleh. Kita harus mengasihi mereka sama seperti kita harus mengasihi mereka, seperti kata firman Tuhan. Kita harus meniru, mencontohi, meneladani kasih dari Tuhan Yesus. Kasih dari Tuhan Yesus itu tidak memandang mulu, tidak memandang bulu. Nah, lalu kita masuk ke dalam poin-poin kasih Yesus itu bagaimana. Yang pertama, kasih Yesus itu kasih yang berinisiatif. Di dalam Roma 5 ayat 8, di situ dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita umat manusia ketika kita masih berdosa. Jadi Allah yang Maha Suci bahkan menunjukkan kasih-Nya kepada kita saat kita masih dalam dosa. Nah, kasih yang betul-betul berinisiatif. Jadi kalau untuk umat manusia saya contohkan dalam konteks seorang gembala. Gembala itu tentunya mempunyai jemaat. Ya, pasti adalah jemaat yang kacau. Nah, penerapannya itu, walaupun jemaat itu kacau, seorang gembala harus tetap mengasihi jemaatnya itu. Tidak boleh tidak, harus mengasihi. Nah, itulah dikatakan sebagai kasih yang berinisiatif baik dari awal. Mengasihi, tetap mengasihi walaupun dia ini kacau. Nah, demikian juga tentang yang di Roma tadi. Allah menunjukkan kasih-Nya walaupun kita ini manusia berdosa. Kasih itu sangat diperlukan saudara-saudara, karena kekacauan tidak bisa diselesaikan dengan kekacauan, tapi perlu ada kasih di dalamnya.
Jadi karena itu kasih sangatlah penting. Dan yang kedua, kasih Yesus itu bagaimana? Yang kedua, kasih Yesus itu kasih yang beresiko atau berkorban. Nah, kita semua tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi umat manusia. Walaupun Tuhan tahu pasti akan ada manusia yang menolaknya, tapi dia tetap merelakan dirinya disalib demi menebus umat manusia. Nah, makanya ini disebut dengan kasih yang berkorban. Dia tahu pasti ada yang menolaknya, tapi dia tetap melakukannya. Dia berkorban untuk kita semua. Nah, kita sebagai umatnya harus mencontohi juga jenis kasih yang seperti ini. Memang sulit, saudara, tapi kita harus meminta pertolongan Roh Kudus agar kasih ini bisa ada dalam diri kita. Nah, berbicara tentang Tuhan Yesus yang datang lalu menebus kita melalui karya keselamatannya, rata-rata orang Kristen menganggap kasih Tuhan Yesus itu nyata bagi seluruh manusia ketika dia disalib. Padahal sebenarnya ketika dia berinkarnasi dalam bentuk manusia, itu sudah berkorban, saudara. Saudara bisa bayangkan, Allah adalah yang maha tinggi dari semuanya, rela menjadi manusia, rela menjadi bayi. Ketika lahir, ketika datang ke dunia pertama kali, rela menjadi bayi. Itu sudah berkorban, saudara. Jadi kita sebagai umat-umat pengikut Kristus, kita harus mempunyai kasih dalam diri kita. Kalau kita tidak punya kasih, apalagi dalam pelayanan, maka kita tidak akan mampu melakukan sesuatu yang melampaui kebiasaan kita atau yang tadi extraordinary. Nah, saya akan sampaikan 2 kalimat kunci di sini. Kasih membuat kita menjadi extraordinary, dan kasih juga membuat kita terhindar dari transaksional. Apa itu transaksional? Itu seperti mengharapkan imbalan atau cuan, seperti melayani. Dia melayani bukan dengan ketulusan hati, tapi dia mengharapkan cuan. Nah, jangan seperti itu, saudara. Kalau ada itu dalam hati kita, berarti kasih yang ada dalam hatimu itu kasih yang tidak betul. Jadi mari kita minta kepada Tuhan agar kasih yang seperti kasih Yesus itu bisa tertanam dalam diri kita. Haleluya, puji Tuhan. Materi kasih dan pengorbanan saya tibakan sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.